Assalamualaikum sahabat kampus semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Jumpa lagi dengan saya di channel Hari Akademisi. Ini adalah video pembelajaran metode penelitian untuk kajian ke-13, yaitu pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Selayaknya pengumpulan data yang memiliki variasi pembeda antara jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif, pengolahan data atau dalam penelitian hukum dikenal dengan pengolahan bahan hukum juga disesuaikan dengan jenis penelitiannya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sebagaimana yang pernah disinggung bahwa mata kuliah metode penelitian yang dipelajari oleh sahabat semua sesungguhnya didesain sebagai pengantar untuk memahami mata kuliah metode penelitian hukum. Oleh sebab itu, kajian akan lebih diarahkan kepada penelitian hukum. Penelitian hukum yang banyak meneliti asas itu akan lebih tepat jika dilakukan secara kualitatif. Kita masuk ke poin B, sekilas tentang pengolahan data kuantitatif. Pengolahan data kuantitatif itu terdiri dari 4 tahapan, yakni coding data, data entry, data cleaning, dan data output. Kita lihat satu persatu. Coding data. Coding data adalah proses pemberian kode pada data-data yang telah diperoleh. Dalam langkah ini, peneliti menyusun data mentah secara sistematis, yakni jawaban yang diperoleh dari kuesioner, ke dalam bentuk yang bisa dibaca dengan program SPSS dalam bentuk angka. Untuk SPSS, ada aplikasi komputer tersendiri yang dapat digunakan oleh peneliti kuantitatif. Bagi yang berminat meneliti kuantitatif, bisa download aplikasinya, ya, SPSS. Aplikasi pengolah data. Nah, misalnya menurut Anda, ini kuesioner ya, bagaimana pelayanan staf Universitas X dalam hal keluhan perubahan KRS? Sangat baik, baik, cukup baik, buruk, sangat buruk. Namun ketika dimasukkan ke dalam datanya, pendapat responden tentang teknis penanganan keluhan perubahan KRS, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Format pertanyaan yang ada di dalam kuesioner kemudian diubah menjadi pernyataan. Selanjutnya, kode huruf yang ada di dalam kategori jawaban diubah ke dalam bentuk angka. Jika kita perhatikan, terdapat perubahan urutan kategori jawaban. Hal tersebut terjadi karena variabel pertanyaan yang ada di dalam kuesioner memiliki nilai skala ordinal, sehingga jawaban sangat buruk itu memiliki nilai yang lebih rendah, yaitu 1, dibandingkan jawaban yang sangat baik, yaitu 5. Nah, untuk lebih lengkap, silakan pelajari secara mandiri mengenai statistik sosial agar lebih memahami materi ini. Jika sahabat semua tertarik melakukan penelitian kuantitatif, ya. Nah, kemudian masuk ke data entry. Ini tahap kedua. Data entry adalah langkah di mana peneliti memindahkan data yang telah diubah menjadi kode-kode berupa angka sesuai dengan yang ada di dalam buku kode ke dalam program SPSS. Yang ketiga, data cleaning. Data cleaning adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti di mana peneliti wajib memastikan data yang sudah di-entry ke dalam program SPSS merupakan data yang sebenarnya. Untuk melakukan data cleaning, peneliti dapat melihat possible code cleaning dan contingency code cleaning. Possible code cleaning adalah upaya peneliti untuk membersihkan data dari berbagai angka yang tidak mungkin ada di dalam program. Misalnya, untuk variabel jenis kelamin tentunya hanya akan ada 2 kode, yakni kode 1 laki-laki dan kode 2 perempuan. Maka jika muncul kode 3, maka kode itu tidak mungkin ada dan harus dibersihkan. Untuk membersihkan data, maka peneliti harus melihat kembali kuesioner yang ada untuk melihat kode yang seharusnya muncul. Adapun contingency code cleaning adalah upaya peneliti untuk melihat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Kemudian data output. Data output ini langkah keempat atau tahapan keempatnya. Data output adalah langkah di mana peneliti dapat mengeluarkan hasil olahan data. Peneliti harus sudah memiliki keyakinan bahwa data yang sudah ada benar-benar bersih. Data yang diolah bisa disajikan dengan menggunakan tabel frekuensi dan bisa juga dengan menggunakan grafik atau diagram tergantung pada kebutuhan dan arahan pembimbing dan atau ketentuan masing-masing institusi jika ada ketentuan itu. Berikut contoh tabel univariat dalam penelitian kuantitatif. Berikut contoh tabel bivariat. Ya, ini hanya sekedar mengenalkan saja ya, bahwa tabel univariat seperti ini dan tabel bivariat seperti yang di bawahnya.
Oke, kita masuk ke sekilas tentang pengolahan data kualitatif. Sebagai penelitian kuantitatif, data-data atau bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian juga harus diolah terlebih dahulu sebelum nantinya diinterpretasikan dan dianalisis oleh peneliti. Perbedaan mendasar tahap pengolahan data antara kuantitatif dan kualitatif terletak pada saat melakukannya. Jika di dalam penelitian kuantitatif, pengolahan data sebaiknya dilakukan ketika seluruh kuesioner yang disebar telah terisi, atau dengan kata lain tahap pengumpulan datanya selesai. Di dalam penelitian kualitatif, tahap pengolahan data bisa dilakukan berbarengan dengan tahap pengumpulan data. Hal ini bahkan sangat dianjurkan. Dengan dilakukannya tahap pengolahan dan pengumpulan data, maka peneliti bisa mengetahui informasi apa saja yang sebaiknya lebih difokuskan, informasi yang dirasa sudah cukup, dan informasi yang bisa dikembangkan lebih luas lagi. Perlu diingat bahwa untuk menyatakan penelitian kualitatif telah selesai, peneliti tidak mendasarkan pada rencana berapa banyak responden yang akan ditanyakan atau diwawancarai, namun lebih kepada kondisi jenuh dari informasi yang dikumpulkan. Pengolahan data atau pengolahan bahan hukum pada penelitian kualitatif didasarkan pada catatan lapangan yang sudah dibuat oleh peneliti saat mengumpulkan data atau bahan hukumnya. Seperti halnya pengolahan data di dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif, peneliti juga melakukan proses coding, pemberian kode-kode tertentu. Proses pengkodean yang dilakukan tentu saja tidak serumit di dalam penelitian kuantitatif, yang melalui proses seperti membuat buku kode dan entry data ke aplikasi SPSS. Satu hal yang juga harus selalu diingat dalam pengolahan data ialah dari manapun asal masalah yang diteliti oleh peneliti, data yang sudah terkumpul harus menyangkut situasi sosial di mana penelitian itu dilakukan. Situasi sosial bisa dimaknai sebagai tempat, pelaku, tindakan, dan sebagainya. Satu lokasi bisa terisi dengan berbagai pelaku yang pada akhirnya bisa mewujudkan berbagai tindakan. Atau sebaliknya, beberapa lokasi bisa diisi oleh satu pelaku dengan berbagai tindakan. Informasi seperti inilah yang tidak boleh dilewatkan oleh peneliti dalam melakukan proses coding. Nah, kita masuk ke coding dalam wawancara. Pada proses coding di dalam penelitian kualitatif, kita bisa gunakan klasifikasi dalam bentuk kata-kata tanya yang umum digunakan. Seperti apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dalam proses pengkodean data, juga perlu dibedakan antara hasil pengamatan peneliti, hasil wawancara peneliti, hasil interpretasi peneliti, dan hasil analisisnya. Proses pengumpulan data yang sudah melakukan pembagian bentuk catatan lapangan ini akan lebih memudahkan peneliti saat melakukan coding data. Proses pemberian kode terhadap data bisa dilakukan terhadap kata-kata yang muncul di dalam informasi yang terkumpul, kalimat, serta alinea. Satu alinea bisa mengandung satu macam kode. Penentuan penggunaan kata, kalimat, atau alinea sepenuhnya bergantung pada kepentingan dan kebutuhan peneliti. Proses pemberian kode terhadap catatan lapangan bisa dilakukan dengan cara melakukan kategorisasi data. Setiap kategorisasi sebaiknya dibuat nomor untuk memudahkan pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Sangat disarankan menyediakan ruang pada sisi kanan catatan lapangan untuk kepentingan pembuatan kategorisasi, misalnya dalam catatan lapangan kegiatan wawancara. Nah, teknik coding berikut ini adalah sekedar contoh yang dapat diberikan untuk mewakili proses coding dalam penelitian kualitatif, khususnya penelitian hukum. Ini adalah catatan lapangan hasil wawancara dari Ahmad, transkrip wawancara setelah disalin dari rekaman ponselnya. Ya, dia sudah mencatatnya. Ini adalah identitas responden, ada pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan catatan-catatan pribadi. Ini hasil wawancaranya. Dalam pertanyaan pertama, dia mendapatkan coding satu macam, ya, coding angka 1. Ada kalimat yang penting di sini, kemudian dikode. Terdapat peradilan padu dan perdata masing-masing untuk pidana dan perdata, keduanya merupakan peradilan pra-kemerdekaan. Kemudian ada lagi coding berikutnya, ada lagi coding berikutnya, dan seterusnya, dibuat dalam bentuk kode angka. Poin-poin penting yang menjadi hasil dari wawancara yang dia lakukan. Demikian pula pada pertanyaan berikutnya, sampai kepada kode angka 6 di sini, dan seterusnya. Nah, poin-poin kode yang diperoleh dari catatan lapangan wawancara tadi, itu kemudian dikembangkan di dalam paragraf untuk diinterpretasikan. Kemudian dianalisis, barulah mendapatkan paragraf utuh untuk hasil penelitiannya. Begitu. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian bagaimana dengan coding
di bidang observasi. Ya, ada observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam melakukan observasi dan juga memberikan kode, peneliti bisa membedakannya ke dalam betul-betul pengamatan yang ada. Dalam pengamatan terstruktur, kategorisasi yang akan dibuat didasarkan pada teori atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peneliti sebelum ia melakukan penelitian. Sehingga dalam proses ini, peneliti hanya akan menghitung beberapa kali mengamati kejadian dari suatu kategori yang sudah dibuatnya. Misalnya, penelitian berkenaan dengan kedisiplinan mahasiswa Fakultas Hukum di lingkungan kampus X. Maka peneliti dapat buat kategorisasi, misalnya kategorisasi membuang sampah sembarangan, kelengkapan atribut sesuai arahan kampus, tidak merokok di seputaran kampus, menjaga tata tertib dalam parkir kendaraan. Ini adalah kategorisasi. Nanti bisa dibuat coding di situ. Nah, dalam teknik pengamatan tidak terstruktur, maka kategorisasi yang akan dibuat berdasarkan pada variasi jawaban yang ada di lapangan. Peneliti harus berusaha mengamati segala sesuatu yang terlihat terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pemberian kode, peneliti tidak hanya menghitung kejadian, tapi juga berusaha mengungkapkan makna yang ada di balik kejadian tersebut. Proses coding data juga bisa dilakukan dengan buat sebuah matriks kotak-kotak yang membuat garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah, menunjukkan deskripsi yang baik tentang unsur-unsur gejala yang diamati. Kotak lainnya menggambarkan keterkaitan antara unsur-unsur yang ada. Ini contohnya. Ya. Baik, kita masuk ke pengolahan data. Terdapat banyak teknik pengolahan data menurut para ahli, salah satunya menurut Mills dan Haberman, yang meliputi data collection, data display, data reduction, data conclusion. Ini bagannya. Pertama-tama data dikumpulkan, kemudian di-display, dipaparkan, kemudian direduksi yang mana yang penting, yang mana tidak penting, kemudian baru mendapatkan hasil conclusion, begitupun seterusnya. Kemudian ada pula analisis data kualitatif versi Spratly, juga sering digunakan para peneliti dengan urutan analisis sebelum berada di lapangan, analisis saat berada di lapangan, kemudian analisis setelah selesai dari lapangan. Ini bisa digunakan untuk kuantitatif dan kualitatif. Nah, di dalam penelitian bidang hukum, peneliti dapat menggunakan satu teknik bahkan beberapa jenis teknik sekaligus. Ada pula teknik-teknik lain yang dimaksud, diantaranya ada content analyze, ada domain analyze, ada taxonomy analyze, ada componential analyze, ada discovering cultural themes analyze, ada constant comparison analyze, dan seterusnya. Nah, setelah menyimak video ini, silakan sahabat cari dan pahami teknik-teknik yang disebutkan di atas sebagai bentuk pendalaman materi. Ada analisis isi, konten, domain, taksonomi komponensial, tema kultural, dan komparatif konstan, ya. Ini ya, kita sudah sampai di kesimpulan perkuliahan ke-13 atau kesimpulan video ke-13. Kesimpulannya adalah, yang pertama, terdapat 4 tahapan pengolahan data kuantitatif. Ada coding data, data entry, data cleaning, dan data output. Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif memiliki perbedaan dalam pengolahan data, yakni saat ia dilakukan. Kalau kuantitatif, nunggu datanya selesai dikumpulin dulu. Tapi kalau untuk kualitatif, bisa barengan sambil nyari data. Kemudian yang ketiga, coding dalam wawancara dan observasi pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan catatan lapangan dan sampel observasi. Sedangkan coding dalam penelitian kuantitatif melibatkan program aplikasi SPSS. Karena sifatnya adalah nilai-nilai number ya, angka, bilangan, hitungan. Kemudian yang keempat, penelitian kuantitatif dapat dikatakan selesai ketika data selesai diolah dan siap disajikan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penelitian dikatakan selesai dilakukan ketika informasi mencapai kondisi jenuh. Ya, tidak ada informasi tambahan lagi. Yang terakhir, yang kelima, banyak teknik pengolahan data atau pengolahan bahan hukum yang dapat dipakai dengan disesuaikan pada kebutuhan penelitian kita. Konsultasikan kepada pembimbingnya nanti, teknik apa yang terbaik, bagaimana cara mengolah datanya, bagaimana cara mengumpulkan datanya, dan lain sebagainya. Itu saja yang ingin saya bagikan pada kesempatan 15 menit yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersemangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.